Pernah penasaran gak sih gimana caranya sebuah properti, rumah, gedung, atau mungkin tanah kosong itu bisa dapat label harga? Ternyata, ini bukan sekedar tebak-tebakan harga aja loh. Ada prosesnya, cukup rumit dan sistematis. Nah, di deep dive kita kali ini, kita bakal coba bongkar nih mesin penilaian properti di Indonesia. Kita lihat dari awal, dari perintah kerjanya, sampai datanya siap diolah. Misi kita, bikin Anda jadi well-informed soal ini, tapi dalam waktu singkat. Yuk kita langsung masuk aja. Betul sekali. Kita akan lihat gimana sih para profesional, biasanya dari KJPP ya, Kantor Jasa Penilai Publik, itu bekerja. Mereka itu ngikutin acuan kayak Standar Penilaian Indonesia atau SPI dan juga standar global IVS. Tujuannya ya, biar Anda semua paham gitu, inti prosesnya yang sebenarnya lumayan kompleks ini. Oke. Jadi kalau kita mau mulai menilai properti ini, langkah paling dasar yang paling pertama itu apa? Yang paling krusial di awal itu adalah menyusun lingkup pekerjaan. Sering disebutnya SOW, Scope of Work. SOW. Iya, SOW. Anggap aja ini kayak kontrak intelektual lah, atau peta jalan gitu antara si penilai sama klien atau Anda. Ini penting banget ya, untuk hindari salah paham yang bisa fatal nanti. Apalagi di Indonesia, dinamika pasar sama regulasinya kan unik. Jadi SOW yang jelas itu, wah, benteng pertama. Nah, menurut standar kayak SPI 101 atau IVS 101, SOW ini mesti jelas banget isinya. Siapa penilainya, siapa kliennya, propertinya apa persisnya, lokasinya di mana, status hukumnya gimana misalnya SHM atau HGB. Terus tujuan penilaiannya buat apa? Mau jual beli, buat jaminan utang ke bank, atau buat laporan keuangan perusahaan. Oh, tujuannya beda-beda ya? Beda banget. Dan ini nanti nyambungnya ke dasar nilai yang dipakai. Ini juga harus ada di SOW. Nah, itu dia, dasar nilai. Kedengarannya penting nih. Bedanya apa sih emang? Wah, signifikan bedanya. Contoh ya, nilai pasar itu biasanya buat transaksi umum di pasar terbuka. Tapi kalau buat laporan keuangan, mungkin yang relevan itu nilai wajar, sesuai standar akuntansi yang berlaku. Oke. Jadi salah pilih dasar nilai bisa bahaya ya? Betul, hasilnya jadi nggak relevan sama tujuan awal. Makanya di SOW juga harus dicatat tanggal penilaiannya kapan, sejauh mana investigasinya nanti, metode utamanya apa, terus ada asumsi khusus nggak? Jadi SOW yang kuat itu benar-benar pondasi ya? Oke, paham. Nah, setelah SOW disepakati, langkah berikutnya apa? Udah mulai jadi detektif properti nih. Haha, iya persis. Kita masuk ke tahap pengumpulan data. Ini beneran kayak kerja detektif. Ada 3 lapisan data lah yang biasanya dicari. Pertama, data makro. Data makro, itu apa tuh? Itu gambaran besarnya. Kondisi ekonomi, itu PDB, inflasi, suku bunga BI, ini ngasih konteks. Kedua, data mikro. Ini denyut nadi pasar properti yang spesifik di area itu. Oh, kayak supply demand gitu ya, harga sewa di sekitar situ. Ya, betul. Tingkat hunian atau kekosongan, vacancy rate, harga sewa properti sejenis di dekat situ. Nah, yang ketiga, ini yang paling detail, data spesifik properti yang dinilai, itu sendiri, plus data pembandingnya. Ini nyakup data fisik, luas tanah, luas bangunan, kondisinya gimana, materialnya apa. Oke. Terus, data legal, sertifikatnya, IMB atau sekarang PBG ya, bukti bayar PBB terakhir, dan kalau propertinya menghasilkan duit, ya data ekonominya, riwayat sewanya, rincian biaya operasionalnya. Wah, banyak juga ya datanya. Terus cara dapetinnya gimana? Cukup googling aja? Ya, idealnya sih kombinasi. Data primer itu penting banget. Harus survei langsung ke lapangan. Inspeksi fisik propertinya. Ini malah seringkali wajib hukumnya loh sama regulator, kayak OJK, kalau penilaiannya buat jaminan bank. Oh, wajib ya? Iya, terus wawancara juga. Ke pemilik, agen properti, atau kadang ke aparat desa kelurahan. Nah, baru dilengkapi data sekunder. Bisa dari BPS, BI, BPN, Pemda, riset pasar, portal properti. Tapi kuncinya bukan cuma ngumpulin. Tapi diverifikasi juga. Tepat sekali. Verifikasi itu harga mati. Apalagi di Indonesia. Ya kita tahulah, data pasar itu kadang nggak seragam atau susah diakses publik. Jadi verifikasi ini bukan cuma formalitas. Ini penentu kredibilitas penilaian. Jadi nggak bisa langsung percaya gitu aja ya? Nggak bisa. Harus cek silang sumbernya. Tanya pelaku pasar lain. Lakukan reasonability check. Ini datanya masuk akal nggak sih? Penilai itu harus punya skeptisisme profesional.
Salah verifikasi, wah risikonya nilainya ngaco. Keputusan bisnis salah, bahkan bisa kena masalah hukum dan etika profesi. Oke, oke. Jadi data udah dikumpulin, udah divalidasi juga kebenarannya. Sekarang gimana semua barang bukti ini dirangkai jadi satu cerita nilai yang masuk akal di laporan? Nah, data yang udah valid tadi, itu perlu dideskripsikan secara detail di laporan. Identitas propertinya apa, detail tanahnya gimana, bangunannya, fasilitasnya, lingkungan sekitarnya, status hukum sama zonasinya gimana. Deskripsi ini jadi dasar buat analisis nanti. Hmm, Habis itu, datanya diorganisasi secara sistematis, kayak nyusun potongan puzzle gitu, biar siap dianalisis pakai pendekatan yang pas. pendekatan. Maksudnya metode penilaiannya ya? Iya, betul. Misalnya nih, kalau pakai pendekatan pasar, data properti Anda sama pembandingnya itu disusun rapi di tabel perbandingan, namanya Sales Comparison Grid, biar gampang pas melakukan penyesuaian harga. Kalau pakai pendekatan pendapatan, data pemasukan sama pengeluarannya disusun jadi kayak laporan laba rugi operasional gitu. Buat ngitung net operating income atau NOI. Oke. Nah, kalau pendekatan biaya, datanya diatur buat ngitung nilai tanahnya dulu. Baru biaya bangun baru atau RCN, Replacement Cost New. Terus dikurangi semua penyusutan fisik, fungsional, eksternal. Jadi cara nyusun datanya yang rapi ini bukan cuma biar laporan kelihatan bagus ya, tapi emang ngaruh langsung ke akurasi analisisnya. Betul banget. Dan juga bikin laporan jadi lebih transparan, lebih gampang ditelah sama pihak lain, misalnya bank atau auditor. Mereka jadi lebih percaya sama hasilnya. Iya, iya, masuk akal. Jadi jelas ya, menilai properti itu, bukan sihir. Ini perpaduan antara investigasi lapangan yang teliti, analisis data yang cermat, pemahaman pasar, plus kepatuhan sama standar profesi dan etika. Wah, jadi jauh banget ya dari sekedar feeling harga pasaran. Ini bener-bener ada ilmunya, ada seninya juga ya. Betul, dan akurasinya itu penting banget. Keputusan kredit miliaran rupiah di bank, penetapan PBB oleh pemerintah, bahkan keputusan investasi properti Anda sendiri, itu semua sering banget bergantung sama laporan penilaian ini. Makanya, profesionalisme, integritas, kompetensi penilai itu tuntutannya tinggi sekali. Nah, ini menarik nih sebagai penutup deep dive kita kali ini. Ada satu pertanyaan yang bikin penasaran buat Anda renungkan juga di rumah. Kita tahu kan data pasar properti di Indonesia ini kadang unik, belum serapi di negara maju. Nah, menurut Anda gimana teknologi kayak AI, big data, atau mungkin pakai drone buat survei itu bakal ngubah cara kerja penilai properti ke depan? Apakah teknologi ini nanti bisa benar-benar gantiin pertimbangan dan intuisi manusia dalam menilai properti? Sesuatu buat Anda pikirkan lebih lanjut. Sampai ketemu lagi di Deep Dive berikutnya.